Selamat datang di video kami yang membahas manajemen kualitas di sektor jasa, khususnya pada salah satu perusahaan kopi terbesar yang ada di dunia, yaitu Starbucks. Dalam video ini, kita akan mengupas bagaimana Starbucks menjaga kualitas, mulai dari biji kopi hingga ke tangan pelanggan, sambil tetap mempertahankan kepuasan pelanggan di setiap langkahnya. Manajemen kualitas dalam sektor jasa menekankan pada pengalaman pelanggan, proses yang konsisten, dan pelayanan yang prima. Starbucks adalah contoh sempurna bagaimana prinsip ini diterapkan. Tidak hanya tentang kopi, tapi juga suasana, pelayanan, dan pengalaman yang menyeluruh. Kualitas di Starbucks dimulai dari sumbernya, yaitu biji kopi. Starbucks bekerja sama dengan petani di lebih dari 30 negara untuk memastikan biji kopi yang digunakan memenuhi standar tinggi. Mereka menggunakan metode pemilihan manual untuk memisahkan biji terbaik. Wave Beats Music. Proses roasting menjadi kunci berikutnya. Starbucks memiliki teknik roasting khas yang menonjolkan rasa terbaik dari biji kopi mereka. Selama proses ini, kontrol kualitas dilakukan pada setiap batch untuk memastikan konsistensi rasa. Pelayanan yang luar biasa adalah inti dari Starbucks. Barista dilatih dengan standar tinggi untuk memastikan setiap cangkir kopi diracik dengan presisi dan disajikan dengan senyuman. Starbucks juga memberikan pelatihan berkelanjutan untuk barista mereka agar terus berkembang.
Inilah salah satu cara Starbucks menjaga kualitas layanan mereka dari dulu hingga sekarang. Setiap barista diajarkan tidak hanya tentang teknik pembuatan kopi, tetapi juga bagaimana menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi pelanggan. Starbucks juga mendengarkan pelanggan mereka melalui survei kepuasan dan program loyalitas. Mereka mengumpulkan masukan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan. Hasilnya adalah hubungan yang erat antara Starbucks dan pelanggannya, yang selalu menjadi prioritas utama dalam manajemen kualitas mereka. Berbeda dengan sektor manufaktur yang fokus pada produk fisik, sektor jasa seperti Starbucks lebih menekankan pada interaksi manusia dan pengalaman. Namun, keduanya memiliki kesamaan yang dimana kualitas adalah prioritas utama. Starbucks menggabungkan proses manufaktur dalam pembuatan kopi dengan sentuhan manusia dalam pelayanan. Perusahaan mana yang tidak ingin bersaing secara global? Perusahaan-perusahaan di Indonesia diharapkan bisa bertahan menghadapi persaingan yang semakin menantang di masa depan. Maka, perusahaan perlu yang namanya standar kualitas berskala internasional dalam penanganan manajemen perusahaannya. Nah, di ISO 9001 hadir dengan tujuan sebagai sistem manajemen mutu dengan standar internasional. ISO 9001 menetapkan berbagai persyaratan dan merekomendasikan desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu. Sertifikat ISO 9001 merupakan sertifikasi standar mutu yang paling banyak digunakan oleh perusahaan penyedia produk maupun penyedia jasa. Sertifikat ini merupakan standar internasional yang berkaitan dengan manajemen kualitas dan juga mutu. Ada banyak alasan mengapa perusahaan harus menerapkan sistem ini. Berdasarkan persyaratan ISO 9001, salah satunya adalah perusahaan dapat memperoleh kontrol proses yang lebih baik dan lebih fokus pada kebutuhan pelanggan yang akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan berikut adalah beberapa manfaat dan pentingnya sertifikat ISO 9001 bagi perusahaan. Yang pertama, menjamin kualitas dan mutu. Sertifikasi ISO 9001 akan menilai kualitas serta mutu yang diberikan oleh perusahaan. Sehingga, bagi pelanggan yang menjalin kerjasama dengan perusahaan yang menerapkan ISO ini akan memperoleh jaminan mutu dan kualitas yang terus diperbaiki. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan akan perusahaan. Kepercayaan yang diberikan oleh konsumen terhadap perusahaan yang telah menerapkan ISO ini pada badan usahanya tentu akan sangat meningkat. Pasalnya, ISO ini memberikan jaminan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki sistem manajemen kualitas dan mutu yang sesuai dengan standar yang telah diakui secara internasional. Yang ketiga, menjamin kepuasan pelanggan. Salah satu tujuan utama standar ini adalah untuk memberikan pelanggan kepuasan yang mereka inginkan. Dengan menerapkan sistem manajemen dan penanganan mutu yang berstandar internasional, perusahaan dipastikan mampu menghilangkan hambatan manajemen yang tidak perlu. Dan yang terakhir, sistem yang terdokumentasi. Dokumentasi setiap proses pekerjaan merupakan salah satu ciri dari perusahaan yang telah maju dan juga berkembang. Sertifikasi ISO 9001 akan menilai apakah dokumentasi yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang belum menerapkan ISO 9001.
yang pada umumnya akan sembrono terhadap file pekerjaan yang tidak terdokumentasikan dengan baik, di mana perusahaan yang sudah memiliki sertifikat ISO akan lebih mudah dalam memenangkan persaingan pasar. Perlu kita ingat, untuk memperoleh sertifikasi ISO ini memanglah tidak mudah karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi. CV Ayam ke Prabon telah membuktikan yang telah dibantu oleh Total Quality Indonesia mampu mencapai persyaratan-persyaratan tersebut dengan mudah dan juga lancar. CV Ayam ke Prabon adalah salah satu perusahaan F&B yang terkenal di kota Solo. Ayam ke Prabon sudah memiliki lebih dari 55 outlet di seluruh Indonesia, dengan visi misinya yaitu menjadikan perusahaan F&B terbesar dan terpercaya di Indonesia. Visi ini dicapai dengan misi yaitu selalu berinovasi dan menyajikan makanan dengan kualitas bahan baku yang terbaik, pelayanan terbaik, serta harga yang terjangkau dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, terus berekspansi dan membuka lapangan pekerjaan serta mensejahterakan karyawan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan bangsa. Dengan visi dan misi tersebut, ISO 9001-2015 mampu menjawab kebutuhan itu semua. Dengan sertifikasi ini, visi dan misinya akan tercapai dengan terstruktur sesuai dengan standar internasional. Nah, kira-kira dari kisah tadi inspirasi apa lagi yang bisa kita ambil? Tulis di kolom komentar ya.
Komitmen Starbucks terhadap kualitas tidak pernah berhenti. Dengan inovasi baru seperti teknologi AI untuk prediksi stok biji kopi hingga upaya berkelanjutan, Starbucks terus beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi harapan pelanggan. Saya rasa seperti yang Anda tahu, bulan lalu, saya telah berkomitmen bahwa kita akan kembali ke Starbucks. Itu berarti fokus pada apa yang selalu membedakan Starbucks. Sebuah rumah kopi yang ramah di mana orang berkumpul dan di mana kami menyajikan kopi terbaik yang dibuat dengan tangan oleh barista kami yang terampil. Ini adalah identitas kita yang abadi. Dan inilah alasan mengapa jutaan pelanggan di seluruh dunia mengunjungi Starbucks setiap hari. Orang-orang menyukai Starbucks, tapi saya mendengar dari beberapa pelanggan bahwa kita telah menyimpang dari inti kita, bahwa kita telah membuatnya lebih sulit untuk menjadi pelanggan daripada seharusnya, dan bahwa kita telah berhenti berkomunikasi dengan mereka. Akibatnya, beberapa orang mengunjungi lebih jarang, dan saya rasa hasil hari ini menceritakan kisah yang sama. Untuk menyambut kembali semua pelanggan kami dan kembali ke pertumbuhan, kita perlu mengubah strategi terbaru kita secara mendasar. Kembali ke Starbucks adalah perubahan mendasar itu. Saya percaya bahwa masalah kita sangat bisa diperbaiki, dan kita memiliki kekuatan yang signifikan untuk dibangun. Saya telah menghabiskan karir saya untuk memahami, mengelola, dan membangun merek, dan jelas bahwa merek Starbucks itu kuat dan bertahan lama. Ketika kita tetap setia pada identitas inti kita, dan fokus pada memberikan pengalaman yang hebat bagi mitra dan pelanggan kita datang, dan yang terpenting, mereka kembali. Sejak mengambil peran ini, saya telah berusaha memahami bisnis kita. Saya telah menghabiskan sebagian besar waktu saya di toko, berbicara dengan mitra dan pelanggan kami. Saya juga telah bertemu dengan tim pusat dukungan. Saya sudah mendapatkan beberapa pelajaran, dan kami menerapkan pelajaran tersebut untuk menstabilkan bisnis dalam jangka pendek, dan untuk membentuk strategi ke depan kami. Kami memiliki rencana yang jelas dan kami sudah mengambil tindakan cepat. Terlepas dari tantangan apapun di lingkungan konsumen, kita tahu kita harus beroperasi dengan sebaik-baiknya setiap kali kita melayani pelanggan kita. Saya menantikan untuk berbagi lebih banyak dan menjawab pertanyaan di panggilan pendapatan minggu depan. Tapi hari ini, saya ingin berbagi beberapa hal yang telah saya lihat dan di mana kita perlu fokus. Di Starbucks, kopi adalah yang utama. Kedai yang bisa menandingi keahlian kami, keterlibatan mendalam kami dengan petani kopi, para pemanggang kopi kami yang terampil, dan peralatan premium yang kami gunakan di rumah kopi kami, dan keterampilan barista kami tidak tertandingi. Kami menawarkan sesuatu untuk semua orang. Kopi segar yang diseduh dari Clover Vertica, espresso berkualitas tinggi untuk segala sesuatu mulai dari Americano hingga flat white, inovasi dalam kopi dingin dengan kopi es yang telah direformulasi, dan platform iced shaken espresso yang populer. Melalui pengembangan produk, pemasaran, dan pengalaman di dalam toko, kita perlu mengingatkan semua orang bahwa kita adalah dan selalu menjadi Starbucks Coffee Company. Sejak awal Starbucks selalu tentang mitra dengan celemek hijau kami. Segala sesuatu yang kita lakukan dimulai dan diakhiri dengan mereka. Kita harus memastikan bahwa barista kita memiliki waktu dan alat yang mereka butuhkan untuk memberikan layanan pelanggan yang luar biasa, dan bahwa mereka didukung oleh pemimpin dan manajer yang kuat di setiap toko. Setiap orang di Starbucks harus bekerja lebih keras untuk mendukung tim retail kami, bergerak lebih cepat untuk merespons umpan balik mereka, dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Itulah sekilas bagaimana Starbucks menjaga kualitas dari awal hingga akhir. Sebuah kombinasi antara dedikasi, inovasi, dan pelayanan yang membuat mereka menjadi salah satu merek paling ikonik di dunia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. And start asking, why not?